Kalian pasti sering melihat di mal-mal atau pusat perbelanjaan banyak pemilik usaha seperti pemilik toko pakaian atau pemilik alat-alat make up menghadirkan artis, penyanyi, bahkan pesulap untuk menarik minat para pengunjung, sehingga terjadi proses interaksi sosial. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apa hubungannya dengan materi interaksi sosial ya? Audio Jungle. Halo sahabat sosio, bertemu lagi bersama Bapak Firman Paujan Adima. Kali ini Bapak akan memberikan materi mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Nah, sebelum ke materi faktor pendorong interaksi sosial, kita bahas kembali mengenai definisi interaksi sosial. Nah, jadi interaksi sosial adalah proses hubungan timbal balik berupa aksi dan reaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok melalui simbol-simbol atau bahasa. Nah, jadi bisa kita contohkan interaksi sosial itu seperti pembelajaran tatap muka di kelas. Interaksi antara guru dengan murid itu menggambarkan proses interaksi sosial. Ketika guru memberikan materi dan mempersilahkan kepada muridnya untuk bertanya, nah di situ kita bisa lihat bahwa telah terjadi proses interaksi sosial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Faktor pendorong interaksi sosial itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada imitasi. Apa itu imitasi? Nah, di sini imitasi adalah tindakan individu untuk meniru orang lain. Nah, sahabat sosial semuanya, imitasi ini adalah proses peniruan. Nah, jadi imitasi ini karena bersifat meniru, ini akan berdampak positif dan juga berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Nah, jadi Bapak akan jelaskan di sini bahwa imitasi itu meniru. Apa sih yang ditiru? Nah, di sini harus digarisbawahi ya. Apa sih yang ditiru itu? Nah, yang ditiru itu adalah objek atau subjek. Nah, objek atau subjek. Objek itu berupa apa? Objek itu berupa penampilan fisik, berupa gaya bahasa seseorang atau gaya rambut seseorang dan sebagainya. Nah, sedangkan subjek itu adalah ya orang yang ditiru. Nah, orang yang ditiru. Nah, jadi imitasi itu adalah peniruan terhadap objek atau subjek di mana orang tersebut meniru misalkan gaya bahasanya, gaya bicaranya, perilakunya, tindakannya dan sebagainya. Nah, sebagai contoh kita bisa melihat bagaimana seorang anak yang menirukan cara mengantri di loket atau bagaimana seseorang meniru misalkan tato yang dimiliki oleh seseorang. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa yang pertama itu imitasi berdampak positif, sedangkan yang kedua imitasi itu bisa berdampak negatif. Nah, itu contohnya. Nah, sahabat sosial semuanya, menurut Profesor Dr. Sorus, sejumlah syarat harus dipenuhi dalam melakukan imitasi, yaitu minat atau perhatian terhadap objek atau subjek yang akan ditiru, serta sikap menghargai
mengagumi dan memahami sesuatu yang akan ditiru. Jadi sebelum seseorang meniru itu ada proses terlebih dahulu. Nah, jadi orang tersebut ketika meniru itu ada sikap menghargai, ada sikap mengagumi atau memahami objek tersebut. Nah, apabila sudah dilakukan maka akan terjadi imitasi. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua ada sugesti. Nah, apa yang dimaksud sugesti? Sugesti adalah tindakan individu memberi pengaruh kepada orang lain. Nah, sehingga orang lain tersebut melakukan tindakan tanpa berpikir panjang. Nah, ini yang dimaksud dengan sugesti. Nah, di sini ada kata kunci yaitu pengaruh, memberi pengaruh. Nah, memberi pengaruh di sini berupa pandangan atau pendapat atau berupa pikiran, ide-ide. Nah, itu yang dimaksud dengan sugesti. Nah, sugesti sendiri ini karena sifatnya memberikan pengaruh seperti yang sudah dijelaskan tadi, menghasilkan tindakan tanpa berpikir panjang. Maksudnya seperti apa sih? Kalian pasti pernah melihat atau pasti sering mengikuti iklan-iklan yang kalian itu menjadi tertarik, tersugesti, terpengaruh. Nah, misalkan ada iklan pakaian, kalian tersugesti untuk membeli pakaian tersebut karena iklannya sangat menarik, gaya bahasanya mudah dipahami. Nah, itu contoh dari sugesti. Nah, pada umumnya sugesti berasal dari hal-hal seperti hal umum. Nah, yang pertama yaitu orang yang berwibawa, karismatik dan memiliki pengaruh kuat itu bisa memberikan sugesti kepada si penerima sugesti. Yang kedua, orang yang memiliki kedudukan tinggi lebih mudah memberikan sugesti kepada penerima sugesti jika penerima sugesti itu kedudukannya lebih rendah ya dibanding pemberi sugesti. Nah, yang ketiga ada kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Kemudian yang keempat ada reklame atau iklan di media massa yang bisa memberikan pengaruh bagi seseorang yang melihatnya. Nah, itu sugesti. Jadi di sini kata kuncinya adalah memberi pengaruh atau pemberian pengaruh. Kemudian yang ketiga, nah tadi imitasi, sugesti. Yang ketiga ada identifikasi. Nah, identifikasi ini merupakan kecenderungan seseorang atau individu menjadi sama persis dengan orang lain. Nah, atau menjadi sama dengan pihak lain. Nah, jadi identifikasi ini sifatnya lebih mendalam dibanding imitasi. Nah, kalau imitasi itu sifatnya sementara dan sebagian. Nah, kalau identifikasi ini menjadi sama atau identik. Nah, jadi identifikasi itu menjadi sama, identik, berbeda dengan imitasi ya. Nah, orang yang diidentifikasi itu biasanya berbentuk idola ya. Bapak ulangi lagi, orang yang biasanya diidentifikasi oleh seseorang itu biasanya berupa idola ya. Nah, jadi di sini menjadi sama persis, identik ya. Di sini bisa dicontohkan idola ya. Nah, maksudnya seperti apa? Kalian pasti pernah melihat seseorang yang meniru secara berlebihan sosok idola yang disayanginya. Nah, misalkan kalian pernah melihat seseorang yang meniru gaya berpakaian seorang artis, gaya berbicaranya, kemudian tadi pakaiannya, kehidupannya sama persis ya. Misalkan dia meniru gaya hidup almarhum Michael Jackson. Nah, di sana dia tiru gaya pakaiannya, rambutnya yang panjang, kemudian pakai topi dan sebagainya, atau meniru idola
Pokoknya identifikasi itu identik menjadi sama atau kecenderungan menjadi sama. Nah, itu yang dinamakan identifikasi ya. Nah, yang keempat ada simpati. Apa itu simpati? Simpati adalah kondisi ketertarikan seseorang terhadap orang lain. Nah, simpati di sini ingat bukan suka ya, bukan kalian suka terhadap seseorang karena cantik atau ganteng, tidak ya. Maksud simpati di sini adalah tertarik terhadap kondisi orang lain. Nah, jadi ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, dan dirasakan oleh orang lain. Misalkan kalian mengucapkan bela sungkawa kepada teman kalian yang sedang mengalami musibah. Nah, itu contoh dari simpati. Jadi di sini simpati itu kondisi ketertarikan. Nah, ini ya, kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain ya. Nah, itu yang keempat. Nah, terakhir yang kelima. Yang kelima yaitu empati. Nah, empati di sini merupakan simpati yang mendalam ya. Nah, simpati yang mendalam yang mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Nah, empati ini kelanjutan dari simpati, namun disertai dengan tindakan-tindakan, ya, disertai dengan tindakan-tindakan, disertai dengan tindakan-tindakan. Nah, tindakan-tindakan atau bentuk-bentuk kepedulian. Nah, misalkan bisa dicontohkan ketika seorang ibu tidak tega melihat anaknya yang sedang menderita penyakit kanker. Ibu tersebut merasa sedih, menangis, dan selalu berusaha untuk membawa anaknya ke dokter agar bisa sembuh. Nah, itu contoh dari empati. Jadi simpati yang sangat mendalam. Nah, selanjutnya empati ini nanti disertai tadi dengan tindakan-tindakan ya. Jadi ada tindakan-tindakan yang nyata dari orang tersebut ya. Nah, misalkan tadi ya, ketika kita bersimpati terhadap orang yang sedang mengalami musibah, kemudian kita melakukan tindakan menggalang dana ya, kemudian kita datang ke rumah orang tersebut ya untuk memberikan semangat dan motivasi dan sebagainya. Nah, itu contoh dari empati ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa faktor pendorong interaksi sosial itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada imitasi, yang kedua ada sugesti, yang ketiga ada identifikasi, yang keempat ada simpati, yang kelima ada empati. Nah, imitasi yaitu proses atau tindakan meniru terhadap orang lain ya. Yang kedua ada identifikasi atau mohon, yang kedua ada sugesti yaitu pemberian pengaruh berupa pandangan atau pikiran-pikiran kepada orang lain. Yang ketiga ada identifikasi yaitu menjadi sama atau kecenderungan menjadi sama persis dengan orang lain. Yang keempat ada simpati yaitu kondisi ketertarikan terhadap orang lain. Kemudian yang kelima yaitu empati ya. Empati itu adalah simpati yang mendalam yang mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang dan biasanya disertai dengan tindakan-tindakan. Nah, demikian mengenai faktor pendorong interaksi sosial. Silakan kalian pelajari kembali dan cari dan gali kembali sumber-sumber yang bisa memperkuat materi faktor pendorong interaksi sosial bagi kalian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Silakan baca kembali dan cari soal-soal yang bisa memahami materi ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.